Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru di dalam kehidupan kita. Sebelum kita menjalani hari ini, kita bisa berdoa dan mohon pimpinan Tuhan, supaya sungguh Tuhan memimpin kita. Amin. Terangilah hati kami, pimpinlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Raja semesta alam, Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan dunia ini dan yang akan datang kembali bagi orang kudus-Nya. Terima kasih, kiranya terang dan kuasa firman-Mu menerangi kami, menolong kami, memberkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayat 25 menjadi perenungan bagi kita pada hari ini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi, kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah kasih, belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa, sebelum segala abad sampai sekarang dan selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang sungguh memberi kekuatan kepada kita dan tugas bagi kita menjelang akhir zaman. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yakobus adalah orang tua daripada Yudas, sehingga disebut biasanya Yudas anak Yakobus, atau sering disebut juga Tadeus, dan menjadi saudara Tuhan Yesus. Bukan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Tapi Yudas ini adalah saudara Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa kemiripan surat Yudas dengan Petrus adalah bentuk bagaimana kita diingatkan kembali situasi dunia menjelang akhir zaman. Akan timbul pengejek, pencemooh, yang menganggap hari kedatangan Tuhan tidak ada. Di manakah hari kedatangannya? Dia tidak akan datang. Mereka akan merendahkan firman Tuhan. Dia akan merendahkan khotbah-khotbah dari rasul-rasul yang terdahulu, termasuk Petrus. Dan akan melihat bahwa dunia akan terjadi seperti alamnya, saudara-saudara. Tetapi Alkitab memberikan garis lurus, garis yang jelas, bahwa Yesus akan datang kembali, ditandai dengan munculnya pencemooh dan pengejek. Saudara, tentunya iman orang percaya akan menghadapi satu tantangan, menghadapi satu keraguan-raguan, kebimbangan. Oleh karena itu, kalau kita lihat bagian selanjutnya tadi, dikatakan bahwa kita mempunyai tugas. Yang pertama dikatakan adalah tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ayat
yang ke-22. Yakinkanlah orang yang ragu-ragu, dan itu harus sesaudara kasih dilakukan bagi kita. Berbelas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Saudara, mereka yang ragu-ragu adalah orang-orang yang diartikan dalam Yakobus pasal 1 ayat 6, Matius 21 ayat 21, dikatakan mereka yang suka membantah, mereka yang suka berdebat, dan mereka yang suka bertengkar. Itu ciri khasnya. Mereka adalah orang-orang yang masih ragu-ragu. Kita harus menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dan kita harus menolong mereka, saudara. Dan yang kedua, dikatakan tugas dari surat Yudas ini adalah selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Saudara, kalau kita lihat rupanya orang-orang yang ragu dan bimbang, ditujukan mereka sedang di dalam kehilangan pegangan. Api menunjukkan kita harus memotivasi diri kita untuk terus memberitakan Injil. Kita perlu banyak merenungkan tentang mereka dan membayangkan bagaimana orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, kalau mereka sampai jatuh dan masuk dalam api neraka. Oleh karena itu kita harus menunjukkan belas kasihan bagi mereka, bahkan merampas mereka dari api yang akan datang. Selanjutnya, saudara, Yudas menasihati kepada kita di akhir zaman ini. Tunjukkanlah belas kasihan disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Bahkan di sini dikatakan, bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara, orang yang hidup meragukan Tuhan, mengejek, mencemooh, biasanya mereka adalah orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa dan mereka ingin memuaskan keinginan mereka sendiri. Mereka menganggap rendah kasih karunia Tuhan dan mereka hidup sebebas-bebasnya. Itulah yang sedang terjadi. Nah, saudara, kita harus menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Bahkan, saudara, ada satu firman Tuhan dikatakan, bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bukan kita malah terlibat dalam hidup mereka, tapi kita harus membenci mereka, pakaian-pakaian yang dicemarkan oleh dosa. Seperti dikatakan tadi firman Tuhan, Sodom dan Gomora dan kehidupan-kehidupan dosa yang lainnya. Saudara, Tuhan makasih. Tuhan mau menerima orang berdosa, tapi Tuhan membenci orang yang terus hidup di dalam dosa. Itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yudas. Dan sebagai penutup dikatakan, kita harus terus terpanggil dan melihat ke depan, yaitu kerajaannya yang kekal, kehidupan yang kekal, dan kita sedang menuju ke sana. Allah Juru Selamat kita di dalam Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Mari saudara yang kekasih, jemaat Kristus dimanapun kita berada, sebagai hamba Tuhan, sebagai penatua, sebagai aktivis, sebagai pelayan Tuhan, kita konsentrasi, kita selesaikan pemberitaan Injil, amanahgub Tuhan Yesus, sampai banyak jiwa dan banyak orang yang akan sujud, menyembah, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, memberi kekuatan, kesegaran, semangat di dalam hidup dan pelayanan kita. Kita tutup di dalam doa. Bapa yang Esa, Allah yang kami kenal dan kami sembah, dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena Engkau hidup selama-lamanya. Engkau memberikan kasih-Mu, kesempatan untuk semua orang datang, menyembah dan percaya kepadamu. Di tengah-tengah tantangan akhir zaman ini, begitu banyak tantangan, godaan. Tuhan berikanlah kekuatan, obarkan hati kami untuk terus kami percaya kepada Tuhan, mengobarkan dan mengabarkan Injil Tuhan, dan menceritakan kepada banyak orang, sampai orang menjadi percaya dan diselamatkan Tuhan. Pakailah kami dalam kelompok kecil kami,
Pakailah kami di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, di dalam pelayanan-pelayanan kami, biarlah nama Yesus Kristus semakin dikabarkan. Tuhan, tolonglah yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang tawar hati Tuhan bawa kembali dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Dan mereka baru percaya kepada Tuhan, mereka akan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini. Berkati sepanjang hari ini dalam hidup, pekerjaan, dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Selamat melakukan tugas dan aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin.